Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang mengeksplorasi dan mengelaborasi salah satu tools dalam Big Data, yaitu tool Neo4j. Saya sendiri Maureen Sucibritaur dan ketiga rekan saya, Bernardin Eriko, Saifuddin Rosid, dan M. Al-Amin. Di mana pada arsitektur komponen ini ada dua komponen yang terdiri di Neo4j. Pertama ada edge atau di bagian sisi dan juga node. Node ini adalah simpul. Nah, simpul ini yang menghubungkan simpul-simpul yang lain melalui edge. Edge itu adalah sisi-sisi dari node-node tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana arsitektur komponennya. Nah, di sini bagaimana simpul dan sisi dan itu dijelaskan bahwa simpul itu menggambarkan entitas atau objek dari suatu domain. Misal kita mempunyai sebuah data, nah objeknya apa itu ya nantinya akan digambarkan sebagai node atau disebut sebagai node. Nah, dimana label adalah suatu yang mendeskripsikan atau menjelaskan jenis simpul itu. Nah, untuk edge ini di Neo4j itu mempresentasikan hubungan. Misalnya ada simpul atau node yang dua atau tiga. Nah, ini akan dihubungkan oleh sisi atau dihubungkan oleh edge. Nah, untuk lebih contoh supaya kita bisa memvisualisasikan, bisa mendapatkan bagaimana gambaran antara simpul dan juga edgy. Maka untuk selanjutnya ini node di mana node ini untuk node employee manager itu terdapat data misalnya ada nama awal dan juga nama akhir, kemudian juga tanggalnya di sana. Nah, itu node yang ada di Neo4j. Dan selanjutnya, nah, ini bagaimana contoh kasus yang di data movie, di mana pada kesempatan ini untuk mengeksplorasi tool Newport, jika kami mengambil studi kasus itu movie ya. Di sini kita lihat bahwa bagaimana relasi antara person dan juga aktor, di mana dia person ini mempunyai relasi dengan movie, ya, mempunyai relasi dengan movie, dan movie ini juga mempunyai relasi dengan aktor ya, bernama Tom Hanks. Jadi di Note dan Edge ini dia memvisualisasikan dalam bentuk graph menampilkan data sesuai dengan query yang kita masukkan. Dan query yang kita masukkan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Ciber. Baik, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan terkait node labels dan node properties. Nah, node label itu adalah bagian dari node yang ada di dalam database graph, yaitu sebagai uh, sarana untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan setiap node yang sejenis ke dalam himpunan node yang sama. Gitu. Misalkan di samping ini kita punya node person dengan node dengan label person dan label actor, kemudian kita punya node dengan label movie, kemudian kita punya node dengan label person dan label director. Jadi misalkan ketika di dalam database kita yang besar, kita akan menemukan setiap node yang sejenis, misalkan node dengan label person dan label actor itu dikelompokkan dengan node-node yang sejenis, yaitu node dengan label person dan actor. Artinya ketika Neo4j mengelompokkan node ini dengan node yang sejenis, bisa memudahkan nanti untuk proses query ketika kita menanyakan informasi-informasi dari database graph yang kita buat di dalam Neo4j. Nah, kemudian selanjutnya kita berkenalan dengan node properties, yaitu sebagai pasangan kunci dan nilai atau key-value pairs yang ada di dalam suatu node. Artinya property node ini bisa menjelaskan atau mendeskripsikan lebih detail dari node-node yang kita buat dalam database graph kita. Misalkan di sini kita punya node dengan label person, actor, dengan propertinya yang ada di sini yaitu name Tom Hanks dan burn yaitu tahun 1996. Jadi ini adalah key value pairs. Kemudian untuk node movie kita punya title dengan titlenya itu adalah Forrest Gump. Kemudian rilisnya itu pada tahun 1994. Kemudian untuk node yang terakhir dengan label person director, kita punya key value pairs untuk propertinya adalah name Robert Zemeckis dan properti lain adalah born tahun 1951. Kemudian untuk selanjutnya kita berkenalan dengan node relationship. Nah, untuk relationship dari satu node dengan node yang lain, kita bisa buat dalam bentuk relationship yang menjelaskan hubungan antara simpul asal atau node source node dengan simpul target. Misalkan kita punya contoh di sini ada node dengan label person, actor, dengan propertinya adalah Tom Hanks,
dan born tahun 1996. Dia memiliki relationship dengan tipe relationship di sini adalah act in, dengan properti dari relationship di sini adalah Rolls Forest. Di movie not dengan label movie dengan titlenya Forrest Gump yang dirilis pada tahun 1994. Jadi relasi dari kedua not ini ya, yang dijelaskan adalah si person Tom Hanks ini dia bermain di movie dengan nama movie-nya adalah Forrest Gump yang dirilis pada tahun 1994 gitu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan karakteristik atau hubungan dari node asal atau source node dengan node target di dalam data graph yang dibuat dalam Neo4j. Jadi yang pertama itu kita menghubungkan simpul sumber dan simpul target. Seperti yang kita lihat di atas tadi, kita punya simpul sumbernya adalah person, yaitu node dengan label person, actor, dan simpul targetnya adalah movie, node dengan label movie. Kemudian memiliki arah atau tanda panah. Jadi setiap node hubungan dari satu node dan node lain itu dijelaskan dengan tanda panah gitu, yang menjelaskan di mana node sumber dan di mana node target. Gitu. Kemudian memiliki tipe atau sifat dari relationship tersebut. Kalau di sini di contoh kita ini, tipe atau sifat dari relationship dari kedua node ini adalah act in. Jadi si Tom Hanks ini dia bermain di film Forrest Gump ini. Kemudian juga relationship itu juga memiliki properties yang menjelaskan lebih detail terkait sifat dari relationship yang mereka yang ada di antara kedua node tersebut. Kalau di sini propertiesnya hanya satu, roles dengan value-nya adalah forest gitu. Nah, untuk lebih detail lagi kita melihat contoh di samping. Di sini ada 3 node dengan 2 node yang memiliki label yang sama, itu node person dan satu node itu node movie. Jadi kedua node person ini memiliki relasi yang berbeda dengan node movie di sini. Kalau node person yang pertama ini Tom Hanks, dia itu bermain di film movie, dia bermain di film Forrest Gump. Dan node yang kedua dengan propertinya di sini kita bisa lihat ada Robert Zemeckis, dia adalah director untuk film Forrest Gump di sini. Kemudian selanjutnya kita mungkin bertanya ya, bagaimana kita bisa menuliskan query ataupun membuat database di dalam Neo4j atau model database graph di dalam Neo4j. Nah, tentunya kita memerlukan bahasa yang bisa untuk merepresentasikan database kita ke dalam Neo4j. Nah, kalau kita misalkan sudah familiar dengan relational database atau database relasi RDBMS, kita familiar dengan bahasa Structured Query Language. Jadi di Neo4j sendiri juga memiliki bahasa query tersendiri, yaitu bahasa Jupyter. Nah, bahasa ini juga terinspirasi cara kerjanya dengan bahasa query SQL, namun ada perbedaan yang lebih signifikan nanti. Nah, bahasa ini itu lebih fokus pada data atau node yang ingin kita cari, gitu, bukan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya bahasa ini tuh diciptakan oleh developer Neo4j pada tahun 2011. Nah, bisa kita lihat di sini ada project OpenZipper yang dibuat secara open source. Kita bisa lihat atau bisa temukan di websitenya mereka, atau openzipper.org. Dan ini adalah project yang bersifat open source yang dikembangkan oleh developer Neo4j sejak tahun 2011, dan ada banyak community yang berpartisipasi untuk bahasa Jipper ini. Kemudian untuk bahasa Jipper ini dia bekerja dengan mencocokkan pola dalam data. Artinya dia lebih fokus kepada data mana sih yang akan kita cari dan kita cocokkan. Misalkan di sini ada node 1, dia itu berelasi dengan node lain itu seperti apa begitu. Dan kalau kita lihat dari sintaksnya ini, itu bisa kita simpulkan bahwa sintaks ini itu seperti kode ASCII yang kita biasa gunakan seperti dalam bahasa pemrograman gitu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk sintaksnya dengan node itu direpresentasikan dengan tanda kurung, dan di dalamnya itu bisa kita masukkan informasi terkait node, kemudian dibuat tanda strip, dan kita di sini bisa menuliskan tipe relasi dari node awal. Kita bisa sebutkan ini sebagai node sumber dan ini sebagai node target, karena kita melihat ada tanda panah yang mengarah ke kanan gitu. Dan di sini untuk relationship kita bisa buat titik 2 are connected to. Jadi are connected to ini menjelaskan sifat relasi dari node sumber dengan node target.
Kemudian di sini kita bisa buat other nodes atau node target yang kita relasikan dengan node sumber. Kemudian bisa kita lihat di sini, misalkan kita punya gambar database model graph di sini dengan node yang ada dua node di sini. Yang pertama node dengan label person, kemudian kita ingin mencari menggunakan klausa ataupun kata kunci match yang ada di dalam bahasa Jupyter. Kita ingin menemukan si node dengan label person ini, dengan nama dan ini, dia mencintai node siapa atau siapa orang yang dicintai oleh node dan node dengan label person dengan nama dan ini. Jadi kita bisa mencari begitu node mana sih yang dicintai oleh si node dan ini. Itu. Kemudian bagaimana kita merepresentasikan node di bahasa Jupyter? Kita merepresentasikan node, misalnya kita punya node seperti kita punya 3 node ini. Bagaimana kita bisa merepresentasikan di dalam bahasa Jupyter, bahasa query Jupyter? Kita bisa menggunakan tanda kurung. Nah, di dalam node ini, di dalam tanda kurung ini, kita bisa menampilkan informasi seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ada simple variable yang merujuk ke simple tersebut dalam query Jupyter. Misalkan di sini kita punya node person, node dengan label person, kita bisa buat variabel itu sebagai t kecil, atau kita bisa bebas membuatkan variabelnya itu cuman yang lebih sederhana, yang lebih sederhana dan bisa cepat kita mengerti. Kita bisa menggunakan huruf t kecil itu mereferensikan ke variabel dari node person ini dan ini. Kemudian untuk t kecil itu variabel untuk node teknologi. Nah, setelah itu kita juga membuat label dari setiap node. Jadi sudah kita jelaskan sebelumnya juga kita mendengar istilah label node itu. Jadi di sini ada 4 node dan kita memiliki label node-nya itu. Yang pertama untuk node person, node dengan label person. Jadi ini adalah labelnya. Kemudian node ini dengan labelnya teknologi. Kemudian node ini juga labelnya person, dan yang terakhir node dengan label company. Gitu. Nah, kenapa kita bisa membuat label dari node? Alasannya agar di dalam database graph yang kita buat di dalam Neo4j, si Neo4j itu bisa mengelompokkan node-node yang sejenis. Misalkan di sini tadi ada node person, dia dikelompokkan dengan node person. Begitu. Nah, ada beberapa jenis sintaks yang bisa kita tuliskan dalam Neo4j. Yang pertama, node tanpa memiliki informasi seperti variable maupun label dari node. Jadi ini kita bisa sebut sebagai simple anonim. Jadi dia itu tanpa label dan tanpa variable. Namun dia bisa merujuk ke simpul atau node manapun yang ada dalam basis data graph kita. Kemudian yang kedua ini lengkap. Jadi kita memiliki node variable dan kita memiliki label node itu seperti person di sini. Dan di sini kita tidak memiliki node variable dan kita memiliki node labelnya dan teknologi. Dan di sini lengkap juga kita menggunakan variable itu berupa kata kerja ya. Di sini misalkan variabelnya adalah kata kerjanya adalah work, dan di sini label node-nya itu adalah company. Oke, selanjutnya bagaimana kita merepresentasikan relasi dan properti di dalam kode Jupyter. Nah, untuk merepresentasikan hubungan antara node sumber dan node target, kita bisa menggunakan tanda panah. Jadi tanda panahnya juga bisa ada 2 tanda panah. Jika tanda panahnya mengarahkan ke kanan, maka kita bisa simpulkan bahwa node sumber itu berada di sebelah kiri dan node target itu berada di sebelah kanan. Namun jika tanda panah itu mengarah ke kiri, maka node sumbernya itu berada di sebelah kanan dan node targetnya itu berada di sebelah kiri. Nah, untuk contoh ini kita bisa ambil dari node person dengan node dengan label person dan propertinya name Sally, dan mereka mempunyai tipe relationship-nya di sini likes dengan node dengan label teknologi dan propertinya type grabs. Nah, di sini kita bisa buatkan kode shippernya itu seperti ini. Kita bisa buat node sumbernya adalah node person di sini. Kita bisa buat variable node-nya .b, kemudian labelnya di sini, label node-nya adalah person dengan di sini untuk merepresentasikan properti kita bisa menggunakan tanda kurung parabel ya. Dan di dalam kurung parabel ini bisa kita masukkan key value pairs ataupun pasangan nilai kunci. Jadi di sini kuncinya adalah name dan nilainya adalah Sally. Kemudian kita buat tanda strip, dan di sini kita buat tanda kurung siku yang titik 2 likes yang menjelaskan tipe relationship antara node dengan label person dan node dengan label teknologi. Kita bisa buat node targetnya di sini dengan variable node-nya adalah t, dan
label node-nya adalah teknologi, kemudian propertinya adalah type graph. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan query ini, si Shelly atau si node yang label person dengan name Shelly ini dia menyukai teknologi graph. Gitu. Kemudian untuk kode bahasa Jipar yang kita bisa buat untuk keempat node ini, kita bisa buatkan seperti ini. Pertama, node person Shelly di sini dia memiliki 3 relasi. Di sini ada 3 relasi ya, tiga relasi: likes, is friend with, dan works for. Di sini kita bisa buatkan 3 query di sini. Dengan yang pertama, likes teknologi sudah kita jelaskan tadi. Kemudian si Shelly ini dia itu bekerja di company. Di sini ada variable C dan label node company dengan name-nya adalah atau propertinya adalah Neo4j. Kemudian si Shelly juga dia berteman dengan John. Di sini relationship-nya di sini itu memiliki properti since. Jadi si Shelly ini berteman dengan John sejak tahun 2018. Dan di sini node targetnya adalah John dengan variable-nya adalah P dan label node-nya person dan namanya di sini adalah John. Oke, selanjutnya ketika kita membuat query dalam bahasa atau ketika membuat database dalam bahasa Jipper, kita tentunya harus familiar dengan klausa atau kata kunci yang sering digunakan di dalam bahasa Jipper untuk membuat database graph. Jadi di sini kita mengambil ada 3 query yang sering digunakan, ada query create, match, dan return. Tapi dalam dokumentasi Neo4j sendiri itu ada banyak query yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita, misalkan match, optional match, return, with, unwith, where, ordered by, dan seterusnya. Nah, untuk di sini ada 3 query yang kita pakai. Misalkan di sini ada query create, yaitu membuat node dan relationship antara node. Kemudian query ini juga kata kunci ini juga bisa membuat beberapa node dan beberapa relationship. Dan tentunya di setiap node ataupun setiap relasi dari node tersebut diberikan label dan juga property. Nah, kemudian untuk query yang kedua, query kata kunci yang kedua adalah match. Ya, ini digunakan untuk mencari simpul atau node, relationship, label, property, atau mencocokkan pola yang ada dalam database graph kita. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang kita ingin tanyakan atau informasi yang kita ingin dapatkan dari database graph kita bisa menggunakan query match ini. Dan ini bekerja hampir mirip dengan query yang ada dalam structure query language untuk database relational, yaitu klausa select. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan kata kunci return yang menentukan nilai atau hasil ataupun informasi yang ingin kita kembalikan dari query Jipper yang kita tulis. Nah, variable simple atau not variable itu sangat diperlukan untuk merefer ke node ataupun informasi ataupun properti node yang ingin kita ambil informasinya seperti itu. Nah, kita bisa lihat selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita melakukan query, kita membuat database graph dulu dengan kata kunci yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu create. Di sini kita membuat database berdasarkan model database graph yang ada di samping ini. Jadi ada 4 node dengan label node-nya adalah project, person, department, organization. Kemudian setiap node itu memiliki property. Kemudian setiap node juga memiliki relationship ke node lain. Dan kita bisa tuliskan query-nya di sini. Kita bisa tuliskan query create untuk node project ya. Yang pertama, si node project ini dia memiliki relasi dengan node department. Kita bisa tuliskan query-nya seperti ini. Sebelumnya kita harus membuatkan node-nya dulu. Ini query untuk membuat node. Nah, setelah itu kita membuatkan relationship untuk kedua node tersebut. Kita bisa contohkan satunya di sini, misalkan kita membuat node project ya. Misalkan di sini node project itu disimpulkan dengan untuk node kita simbolkan dengan tanda kurung. Kemudian informasi kita bisa tampilkan di sini untuk node dengan label project. Ini labelnya project, kemudian variable node-nya adalah P. Kemudian propertinya di sini title dengan informasi seperti yang di sini. Misalkan title project X, start date-nya itu sejak 2018 bulan 1 tanggal 1. Kemudian end date-nya di sini 2018 tanggal 12 bulan 12 tanggal 31 gitu. Setelah itu kita bisa membuat relationship antara node project dan node departemen. Kita bisa membuat relationship-nya seperti ini. Kita bisa menggunakan variable dari node project tadi, yaitu P kecil. Dia di own atau dimiliki oleh departemen
departemen ini. Jadi relationship yang ditunjukkan oleh kedua node ini itu owned by, artinya si project ini itu dimiliki oleh departemen ini dengan informasinya departemen ID-nya seperti ini dan nama departemennya seperti ini. Nah, ketika kita running kode ini atau kode cheaper ini di dalam konsol Neo4j, kita bisa mendapatkan informasi di sini. Jadi ada add 4 labels. Jadi ada 4 labels. Yang pertama project, department, organization, dan person. Kemudian kita membuat 4 nodes seperti yang kita tuliskan di sini. Ada 4 node. Yang pertama node yang label project, label department, label organization, dan node yang label person. Kemudian kita membuat 12 property dari keempat node tadi. Jadi setiap property ini dihitung, setiap key value pairs-nya itu dihitung ya. Jadi totalnya ada 12 key value pairs. Kemudian kita membuat 4 relationship. Jadi sesuai dengan query yang kita buat tadi, ada 4 tipe relationship dari keempat node ini. Bisa kita lihat adalah owned by, works for, lead by, dan contains. Selanjutnya, apa saja query yang mungkin untuk database graph di samping? Nah, misalkan kita ingin menemukan semua proyek yang dimiliki oleh suatu perusahaan, kita bisa merefer ke node project dengan relationship-nya seperti ini dan departemennya itu apa begitu, node departemennya dengan perbandingan seperti ini. Dan di sini kita seperti yang kita jelaskan di awal tadi, variable node itu sangat berguna untuk kata kunci return. Jadi kita bisa merefer project dengan variable node project, variable dengan label node project itu dengan yang diikuti dengan informasi yang kita bisa ambil dari properti yang ada di project tersebut. Misalkan di sini kita hanya ingin mengembalikan informasi terkait nama project tersebut. Nah, kita bisa menuliskan variable node diikuti dengan tanda titik, kemudian diikuti dengan value dari diikuti dengan kata kunci dari properti yang ada di label node yang label project. Jadi ketika kita running, kita bisa mendapatkan nama projectnya di sini. Atau misalnya ketika kita ingin menambahkan lagi, misalkan kita ingin mengetahui start date itu kapan dan end date itu kapan, kita bisa menuliskan p titik start date dan koma p titik end date. Nanti informasi yang bisa muncul di sini itu misalkan start date-nya itu 2018 01 bulan 1 dan tanggal 1, kemudian end date-nya itu 2018 bulan 12 terus tanggal 31. Kemudian untuk query selanjutnya, informasi yang kita ingin peroleh selanjutnya, misalkan kita ingin menemukan semua orang yang bekerja untuk suatu departemen, bisa kita ambil match person. Karena kita ingin menemukan orang ya atau person, kita bisa merefer ke node person, kemudian yang bekerja di departemen dengan informasi departemennya seperti ini, dan kita ingin mengembalikan informasi terkait person tersebut. Bisa kita lihat si person ini ID-nya seperti ini, namanya first name itu Jane dan last name-nya adalah Tu. Dan kita ingin menemukan siapa yang memimpin suatu departemen. Nah, kita merefer ke departemen ya, kemudian kita mencari person yang memimpin di departemen tersebut. Dan informasi yang kita ingin dapatkan menggunakan clause return. Jadi ada variable node-nya per dengan informasi yang kita dapat ingin kita peroleh person ID, first name, dan last name. Nah, kita mendapatkan informasi seperti ini. Jadi si Jane dulu ini dia memimpin departemen ini gitu. Departemen yang di sini. Kemudian selanjutnya kita ingin menemukan departemen yang ada di suatu organization atau suatu organisasi. Nah, kita bisa menggunakan causal match. Kita merefer ke node organization dengan informasi terkait organisasinya seperti apa atau properti organisasinya apa. Kemudian relationship-nya adalah contains. Kemudian kita mencari departemennya apa gitu. Kemudian kita ingin mendapatkan informasi terkait departemen tersebut. Di sini kita bisa gunakan variable node departemen yaitu D dengan tanda titik, dan kita ingin mendapatkan informasi terkait departemen ID dan departemen name. Jadi ketika kita running di konsol Neo4j, kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi departemen ID-nya 001 dan departemen name itu adalah dev1 gitu. Okay. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh arsitektur dan komponen yang ada di Neo4j. Salah satu tool yang digunakan untuk pengolahan ataupun ya untuk analitik big data. Adapun beberapa manfaat yang bisa digunakan ataupun kelebihan kegunaan yang bisa dilakukan di Neo4j, salah satunya adalah real-time transaction application.
ya bisa mendeteksi bagaimana fraud detection gitu ya, analisis bagaimana di sana apakah ada penipuan atau yang lainnya seperti itu, kemudian dynamic pricing dan di IoT application. Dan ada juga terkait bisa digunakan untuk recommendation seperti itu, yaitu mesin rekomendasi dan sistem rekomendasi produk. Kegunaan yang lain bisa digunakan untuk metadata dan advanced analytic, seperti halnya manajemen data master, kemudian eh, interaksi ataupun media sosial dan grafik jejaring sosial gitu. Dan ada penggunaannya itu manajemen identitas dan akses. Kemudian ada juga bisa juga digunakan di internal business process seperti halnya retail, telecommunication, dan government, dan juga manajemen rantai pasokan. Kemudian untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai instalasi Neo4j di desktop. Yang kami bahas adalah instalasi pada desktop. Untuk pertama kita harus mendownload terlebih dahulu. Jelas ya, kita harus, karena kita akan menginstal sebuah software, kita perlu file downloadnya atau file instalasi tersebut. Bisa di-download melalui website neo4j.com. Kemudian requirement yang dibutuhkan setidaknya memenuhi requirement yang telah disyaratkan dari Neo4j sendiri, yaitu apabila menggunakan Mac OS ya 10.10 plus, kemudian Ubuntu 22.04, dan Debian yaitu versi 11, dan Windows setidaknya adalah versi Windows 10, kemudian dengan PowerShell-nya 5.1 plus. Adapun untuk instalasinya, sebenarnya di Neo4j sendiri sudah menyediakan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video terkait instalasi Neo4j Desktop pada Windows. Untuk saat ini kita contohkan pada Windows. Namun untuk beberapa beberapa operation system yang lain bisa dilihat di websitenya Neo4j, di dokumentasi di Neo4j-nya. Baik, kita simak terlebih dahulu videonya terkait instalasi Neo4j Desktop di Windows. In this video, I am going to show you how easy it is to download, install, and start using the Neo4j desktop on Windows. You go to the Neo4j website. At the top, you click the download button, which brings you to the download page. You want to install the desktop, so you click the big button here for downloading the desktop. At this point, you must provide Neo4j with some identifying information before you can begin the download. So we do that, and we click Download Desktop. Now it detects what kind of system you are on, and it presents you with a page with the installation and getting started instructions. Once the download completes, you simply click the Setup executable. The Setup wizard asks you some questions about the installation. There are some preliminary questions that you must answer when you first open the desktop. The license agreement, where you want the databases to reside, and whether you have an activation key. We are just going to be using the evaluation version right now, so we use our social network ID. We are asked about using the default client protocol and anonymous reporting, where you should select the defaults. Here we are in the Neo4j desktop. The Neo4j desktop is where you manage your projects, your databases, and the settings you use at runtime. In the left margin, you can click on Settings for your desktop. The Graph Applications view displays all graph libraries available to you and also enables you to install them. Notifications tell you if there is a desktop update available. The Settings view allows you to change some switches about your particular environment, including proxy settings. The User Profile is where you would enter your activation keys. And About simply shows the version of the software. The Projects view enables you to define a project for accessing a particular graph or database. So you have a graph, which is your database, and optionally you can install plugins that will work in your application environment for this database. The default project name is My Project. We're going to change the name of the project to Test Movies. Next, we create our first graph for our Test Movies project. Ya, kurang lebih terkait instalasi di videonya adalah seperti yang ditampilkan tadi sebelumnya. Jadi sebagai langkah awal untuk instalasi, sebelum download kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membutuhkan name, email, kemudian country gitu, data-data yang tadi diperlukan. Kemudian nanti ketika instalasi akan diberikan key, yaitu yang akan diterima melalui email yang telah didaftarkan.
Jadi nanti setiap instalasi pasti membutuhkan untuk registrasi dan untuk bisa mendapatkan key-nya itu adalah menggunakan email yang aktif seperti itu. Karena lanjutan dari video ini adalah terkait bagaimana menggunakan ataupun starting awalnya penggunaan Neo4j yang nanti akan dipresentasikan oleh teman saya, Eriko. Untuk selanjutnya ini ada contoh skenario dan penggunaannya ya. Next ini slide-nya. Nah, untuk contoh skenario dan penggunaannya ini kita menggunakan database namanya Movie. Itu database-nya udah bawaan dari Neo4j ketika kita sudah download dan install. Kemudian untuk skenario-nya ada 6 skenario yang mau kita pakai, yaitu adalah ada membuat node, kemudian ada membuat constraint, index node, kemudian proses pencarian dan contoh query lainnya. Nah, next. Untuk contoh yang pertama, ini ada membuat node dan relasinya ya. Untuk membuat node itu di sini kita pakai perintah namanya create. Create di sini nih seperti yang baris awal itu ada kita create node movie dengan namanya the matrix, yang dia itu memiliki properti ada title, ada release, ada tagline, yang isinya masing-masing itu yang udah tertera. Kemudian untuk bawahnya itu kurang lebih sama, itu untuk kita create person dengan node yang namanya Keanu. Di situ ada nama, kemudian ada properti tanggal lahir juga. Kemudian next untuk selanjutnya. Ini contoh tampilannya aja ketika di dalam ini ya, query yang mau di run itu di aplikasinya. Next. Selanjutnya di sini ada untuk membuat constraint. Jadi fungsi constraint di sini ini itu adalah untuk memastikan sih kalau nilai properti itu tuh unik itu di semua node yang dengan label yang udah di setting di sini. Seperti contoh di bagian awal itu ada create constraint movie yaitu, kemudian ada require title is unique. Itu untuk mastiin kalau setiap node movie yang memiliki properti title itu unik gitu. Kemudian selanjutnya juga sama, itu ada create constraint untuk person. Berarti itu maksudnya untuk mastiin kalau label person itu memiliki properti name yang unik. Next, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah untuk membuat indeks. Nah, indeks di sini ini fungsinya itu sebenarnya untuk mempercepat proses pencarian nantinya. Ketika kita menggunakan perintah nanti ada namanya match. Nah, di sini itu ada index for movie on release. Nah, itu berarti kita maksudnya itu membuat sebuah indeks ya pada properti release dari setiap node yang labelnya movie ini. Oke, next, lanjut slide. Ini contoh query untuk mencari node individu. Di sini kita mencoba untuk mencari person Tom Hanks. Di sini menggunakan perintah match, di mana node-nya adalah person, kemudian disimpan dalam variabel Tom. Di sini ada property name, yang name-nya itu adalah Tom Hanks. Kemudian di return variabel itu, maka muncullah node Tom Hanks. Slide selanjutnya. Ini contoh query yang lainnya lagi. Di sini query untuk mencari siapa saja orang yang berrelasi dengan film Cloud Atlas. Nah, di sini menggunakan perintah match juga untuk node person, yang dia itu memiliki relasi yang bernama related to itu dengan node movie yang memiliki properti title yaitu Cloud Atlas. Kemudian di situ kita return namanya, kemudian tipenya, dan juga ada roles-nya ya di situ. Maka tampillah seperti yang pada gambar itu. Di situ ada nama, ada dia tipenya apa, tipe relasinya, kemudian ada role-nya di situ apa aja. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah query untuk clean up. Clean up itu menghapus database graph yang sudah kita buat ya. Itu di situ ada yang pertama, yang A itu menghapus semua node movie dan beserta dengan relasinya, itu menggunakan perintah delete itu ya.
Kemudian yang B itu untuk verifikasi apakah graf yang kita hapus itu sudah benar-benar terhapus menggunakan perintah match dan return gitu. Kita ingin mencari si Tom Hanks ini dia bermain di movie apa aja gitu. Jadi di sini kita bisa gunakan causal match dengan informasi note. Yaitu adalah kita merefer ke note yang label person dan variable Tom dengan propertinya seperti ini. Namanya Tom Hanks, dia itu bermain di Tom Hanks movie atau not Tom Hanks atau not movie yang diperankan oleh Tom Hanks. Kita bisa mereturn Tom dengan Tom Hanks movie. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi si Tom Hanks itu pernah bermain di movie ada 12 movie ya yang dimainkan oleh person Tom ini. Dengan di sini ada 3 relationship di sini. 13 relationship. Dia di sini bermain sebagai actor dan sekaligus sebagai director. Jadi ada satu note yang di sini yang satu note Tom Hanks dan ada satu movie yang dia bermain sekaligus dia sebagai director di situ. Kemudian yang kedua, siapa yang menyutradarai film Cold Atlas? Dari query di dalam bahasa Jepang kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bisa tuliskan query match dengan kita merefer ke film, merefer ke note dengan name-nya, dengan labelnya dalam movie. Kemudian variable note-nya adalah Cloud Atlas dengan propertinya di sini film Cloud Atlas tentunya. Kemudian relationship-nya adalah panah ke kiri, artinya si note sumbernya itu dari note directors ya. Jadi tipe relationship-nya di sini adalah directed. Kemudian note directors, kita ingin mencari siapa saja directors yang pernah menyutradarai si film Cloud Atlas di sini. Kemudian kita ingin mereturn karena di sini kita buat cuma satu aja ya di sini. Kalau ada tanda huruf kecil di sini itu melambangkan variable dari suatu note tersebut. Jadi di dalam properti directors kita bisa mengambil nama dari directors tersebut. Jadi di sini yang kita kembalikan adalah directors name. Jadi ketika kita running, jadi kita mendapatkan sutradara yang pernah menyutradarai film Cloud Atlas itu adalah pertama Lana Wachowski, kemudian Lily Wachowski, dan yang terakhir Tom Tykwer. Jadi ada 3 sutradara yang pernah menyutradarai film Cloud Atlas. Gitu. Baik, untuk hasil dari query yang kita cari, selanjutnya kita ingin mencari siapa saja orang yang berelasi dengan film Cloud Atlas. Jadi kita ingin mengetahui ini baik itu siapa saja, baik itu nanti sebagai pemeran, actor ataupun si director juga. Jadi kita ingin mengetahui ini siapa saja yang pernah berelasi dengan film Cloud Atlas. Jadi di sini kita mencari menggunakan causal match dengan note yang kita refer adalah people, dengan di sini ada legal note person, kemudian related to, ini tipe relationship-nya, movie title di sini ya, movie dengan title-nya Cloud Atlas. Jadi di sini tipe relationship yang kita bisa cari di sini ada related to, yang pernah berelasi dengan movie Cloud Atlas. Kemudian kita bisa mengembalikan hasil query-nya return menggunakan kata kunci return dengan di sini variable yang kita gunakan untuk variable not person yaitu people, name. Kemudian selanjutnya kita juga ingin mencari type relate to, itu kita menemukan relasi antara si people ini dengan Cloud Atlas itu. Jadi relasinya itu seperti apa gitu. Jadi kemudian roles-nya kita juga ingin mencari roles-nya itu seperti apa dari relations, tipe relations yang ada di sini. Jadi kita ingin menemukan roles-nya itu seperti apa si orang ini, si person ini yang kita cari. Nah, kita bisa menemukan ada banyak ini hasilnya, ada banyak people di sini. Nah, misalkan kita ambil yang pertama ini Hugo Weaving dengan tipe relationship-nya dengan film ini, film movie Cloud Atlas ini, dia itu bermain di movie Cloud Atlas dan roles-nya itu atau actor ataupun peran yang dia perankan di sini sebagai Bill Smoke, Haskell Moore, kemudian dan sebagainya. Nah, untuk yang lainnya Lana Wachowski, dia di sini sebagai director ya untuk film Cloud Atlas seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Cuman di sini roles-nya itu
tidak ditentukan di dalam movie karena dia tidak bermain di movie tersebut. Dia hanya sebagai director. Gitu. Dan seterusnya. Baik, demikian presentasi ataupun hasil yang kita sampaikan terkait eksplorasi tool Neo4j yang digunakan untuk Big Data, salah satu tools untuk Big Data ya.